Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hira Nur Afifah dengan NIM 3411201036 dari kelas D SEA. Di sini saya akan menjelaskan chapter 6, yaitu Finding the User Voice. Yang pertama, ada kelas pengguna. Orang sering berbicara tentang pengguna untuk sistem perangkat lunak, seolah-olah semua pengguna memiliki monolitik kelompok dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya, sebagian besar produk dengan berbagai ukuran menarik bagi keragaman pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda daripada memikirkan pengguna dalam bentuk tunggal. Belanjakan terkadang mengidentifikasi beberapa kelas pengguna dan peran serta hak istimewanya untuk produk. Lalu selanjutnya mengklasifikasikan pengguna. Yang pertama, keistimewaan akses atau tingkat keamanan pengguna biasa, pengguna tamu, dan administrator. Yang kedua, tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka. Lalu yang ketiga, fitur yang mereka gunakan. Yang keempat, frekuensi mereka menggunakan produk. Yang kelima, pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer. Yang keenam, platform yang akan mereka gunakan seperti PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, dan khusus perangkat. Yang ketujuh, bahasa asli mereka. Yang kedelapan, apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, mengidentifikasi kelas pengguna. Identifikasi dan karakteristik kelas pengguna yang berbeda untuk produk di awal proyek sehingga bisa mendapatkan persyaratan dari perwakilan setiap kelas penting. Teknik yang berguna untuk ini adalah pola kerjasama yang dikembangkan oleh Ellen Gottesdiener, disebut expand the contract. Saat melakukan analisis pemangku kepentingan dan pengguna, pelajari organisasinya grafik untuk mencari yang pertama, departemen yang berpartisipasi dalam proses bisnis, yang kedua, departemen yang dipengaruhi oleh proses bisnis, yang ketiga, nama departemen atau peran di mana pengguna langsung atau tidak langsung dapat ditemukan. Yang keempat, kelas pengguna yang menjangkau beberapa departemen. Yang kelima, departemen yang mungkin memiliki antarmuka dengan pemangku kepentingan eksternal di luar perusahaan. Yang selanjutnya, persona pengguna. Persona pengguna adalah deskripsi dari orang hipotesis, generik yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan. Dapat menggunakan persona untuk membantu memahami persyaratan dan untuk merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder saat BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya di tangan. Detail persona untuk pelanggan komersial termasuk karakteristik dan perilaku sosial dan demografis, preferensi, gangguan, dan informasi serupa. Pastikan persona yang Anda buat benar-benar representatif kelas pengguna mereka berdasarkan penelitian pasar, demografis, dan etnografis. Menghubungkan dengan perwakilan pengguna. Setiap jenis proyek, sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak perlu perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat lunak kamera perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk menjalankan operasi yang paling umum karena keputusan desain yang dibuat untuk mengakomodasi kemungkinan kecil skenario juga. Selanjutnya, juara produk. Setiap juara produk berfungsi sebagai antarmuka utama antara anggota kelas pengguna tunggal dan analisis bisnis proyek. Idealnya, juara adalah pengguna yang sebenarnya, bukan pengganti seperti sponsor pendanaan,
staf pemasaran, manajer pengguna, atau pengembang perangkat lunak yang membayangkan diri mereka seperti itu pengguna. Juara produk mengumpulkan persyaratan dari anggota lain dari kelas pengguna yang mereka wakili dan menambahkan ketidakkonsistenan. Lalu, juara produk eksternal. Perusahaan yang mengembangkan produk komersial terkadang mengandalkan subjek internal, pakar masalah, atau konsultan luar untuk melayani sebagai pengganti bagi pengguna sebenarnya yang mungkin tidak diketahui atau sulit untuk terlibat. Jika memiliki hubungan kerja yang erat dengan beberapa pelanggan korporat besar, mereka mungkin menyambut kesempatan untuk berpartisipasi dalam elisitasi persyaratan. Pertimbangkan untuk menawarkannya diskon pada produk atau membayar waktu yang mereka habiskan untuk bekerja dengan sesuai persyaratan. Lalu harapan juara produk. Beberapa aktivitas yang mungkin dilakukan oleh juara produk, yaitu yang pertama planning, yaitu menyempurnakan ruang lingkup keterbatasan produk. Kedua, mengidentifikasi sistem untuk berinteraksi. Ketiga, mengevaluasi dampak sistem baru pada operasi bisnis. Selanjutnya, rekrutmen. Yang pertama, kumpulkan masukan tentang persyaratan dari pengguna lain. Yang kedua, kembangkan skenario penggunaan, kasus penggunaan, dan cerita pengguna. Yang ketiga, selesaikan konflik antara persyaratan yang diajukan dalam kelas pengguna. Lalu ada validation dan verification. Yang pertama, tinjau spesifikasi persyaratan. Yang kedua, menentukan kriteria penerimaan. Yang ketiga, kembangkan uji penerimaan pengguna dari skenario penggunaan. Lalu user aids, yang pertama tulis sebagian dokumentasi pengguna dan teks bantuan. Yang kedua, berkontribusi pada materi pelatihan atau tutorial. Yang ketiga, peragakan sistem kepada teman sebaya. Selanjutnya, change management. Yang pertama, mengevaluasi dan memprioritaskan koreksi cacat dan permintaan peningkatan. Yang kedua, secara dinamis, menyesuaikan ruang lingkup liris atau iterasi mendatang. Yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan yang diusulkan pada pengguna dan proses bisnis. Selanjutnya, jebakan suara produk yang harus dihindari. Yang pertama, manajer mengabaikan keputusan yang dibuat oleh juara produk yang memenuhi syarat dan berwenang membuat. Mungkin seorang manajer memiliki ide baru di saat-saat terakhir atau mengira dia tahu apa itu kebutuhan pengguna. Perilaku ini sering mengakibatkan pengguna merasa tidak puas dan juara produk yang frustasi yang merasa bahwa manajemen tidak mempercayai mereka. Yang kedua, juara produk yang lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain yang hanya memberikan hadiah persyaratan sendiri tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dia mungkin senang dengan hasilnya, tetapi yang lain kemungkinan tidak akan. Yang ketiga, juara produk yang tidak memiliki visi misi yang jelas tentang sistem baru mungkin akan menunda keputusan ke BA. Jika semua ide BA cocok dengan sang juara tidak memberikan banyak bantuan. Selanjutnya, representasi pengguna pada proyek tangkas. Beberapa metode pengembangan tangkas menyertakan satu perwakilan pemangku kepentingan yang disebut pemilik produk dalam tim untuk melayani sebagai suara pelanggan. Backlog adalah daftar pengguna yang diprioritaskan cerita persyaratan untuk produk dan alokasinya untuk iterasi mendatang yang disebut sprint dalam metode pengembangan tangkas yang disebut Scrum. Menyelesaikan persyaratan yang bertentangan. Yang pertama, individual user, yaitu juara produk atau pemilik produk yang memutuskan. Selanjutnya, user class, kelas pengguna yang disukai mendapat preferensi. Yang ketiga, market segment, yaitu segmen dengan pengaruh terbesar terhadap kesuksesan bisnis mendapat preferensi. Selanjutnya, corporate customer, yaitu tujuan bisnis menentukan arah. Lalu ada user and user manager, yaitu pemilik produk atau juara produk untuk kelas pengguna yang memutuskan.
Selanjutnya, development and customer, yaitu pelanggan mendapat preferensi tetapi sejalan dengan tujuan bisnis. Lalu ada development and marketing, yaitu pemasaran mendapat preferensi. Negosiasi ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan analis. Pelanggan tertentu mungkin menolak semua upaya untuk mempertimbangkan alternatif yang masuk akal dan sudut pandang lain. Tim perlu memutuskan siapa yang akan membuat keputusan tentang persyaratan proyek sebelum mereka menghadapi jenis masalah ini. Jika tidak, keraguan-raguan dan meninjau kembali keputusan sebelumnya dapat terhenti proyek dalam perselisihan tanpa akhir. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.